Halo kawan, jumpa lagi di channelnya DIY. Terima kasih untuk penonton yang setia menonton. Dan untuk penonton yang masih baru, jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya. Dan jangan lupa di like juga videonya. Oke, video kali ini saya mau review sekaligus pasang lampu LED headlight atau lampu utama dari si mobil ya. Ini pakai tipe LED E3. Dia soketnya H7. Ini saya pesan dengan tipe soket H7 dengan chipnya ZES atau ZIS atau ZES gitulah ya. Nah, ini untuk spesifikasi dari lampu LED-nya ya. Jadi katanya sih LED E3 ini produk yang paling laris ya, yang paling banyak dipakai di pasaran untuk mobil-mobil modifikasi. Jadi kenapa saya pilih produk ini? Pertama, katanya sinarnya terang dan fokus. Kedua, tidak menyilaukan pengendara lain. Kalau itu sih pasti tergantung dari reflektor yang dipakai si mobil ya, apa pakai proyektor atau pakai reflektor bawaan pabrik. Dan yang ketiga, mica headlamp tidak mudah panas. Dan yang terakhir, pemasangannya mudah, plug and play. Dan untuk spesifikasinya, ini terdiri dari dua buah LED E3. Chipnya pakai ZES generasi kedua. Untuk dayanya sendiri ini 30 watt per bohlam ya. Jadi kalau digabung 60 watt per set atau sepasang. Dan lumensnya ini 8000 lumens per bohlam. Jadi kalau digabung totalnya 16000 lumens per pasang atau satu set. Untuk warnanya itu sendiri saya pakai warna 6500 Kelvin. Garansi ini garansi 18 bulan tukar baru. Untuk IP rate-nya IP65 yang artinya tahan air dan tahan debu. Oke. Boxnya sekarang saya buka dulu, isinya seperti apa lampu LED-nya. Oke kawan, mari kita buka. Ini ada kartu garansi dari toko penjual ya. Ini kartu garansinya, katanya ini garansinya 18 bulan dan juga disertakan alamat dan juga nomor telepon. Ini bisa dilihat sendiri ya kawan. Dan juga kita disediakan manual book atau buku petunjuk pemasangan ya. Nah, ini yang kita cari-cari lampu LED-nya. Jadi seperti ini ya kawan, tampilan lampu LED-nya sudah dilapisi warna cat hitam doff dan di bagian depannya ini diberikan warna chrome ya. Chipnya berada di sisi kanan kiri, ada dua chip LED. Dan juga sudah disertakan heatsink. Ini ada kipasnya ya. Ini tipe soket H7. Jadi cuman ada dua pin soket nih. Beda dengan tipe H4 yang ada 3 soket. Kenapa saya pilih tipe H7 ini? Karena dari mobilnya ini memakai lampu H7 ya. Ini untuk dayanya, voltasenya 9 sampai 24 volt. Nah, ini untuk soket H7 ini bisa dilepas ya kawan, menyesuaikan nanti ketika kita pasang di reflektornya. Sesuaikan dengan pantulan sinar cahaya yang dihasilkannya ya. Jadi diputar dulu ke kiri lalu tinggal ditarik. Dan pasangnya juga sama, dimasukkan dulu lalu tinggal diputar ke kanan untuk mengunci. Oke, seperti itu ya kawan. Untuk yang satunya juga pasti sama, tidak membedakan mana kanan dan mana kiri, jadi dua-duanya dia sama. Nah, nanti setelah ini saya mau tes dengan adaptor ya, arus 12 volt. Oke kawan, ini saya mau tes. Sepertinya ini untuk negatif dan positifnya polaritasnya sama ya. Jadi dia ketika ditukar kabelnya negatif ke positif dan positif ke negatif, dan begitupun sebaliknya, ini dia tetap hidup.
Untuk warnanya itu sendiri putih ya, 6500 Kelvin. Ini sangat terang banget ini, sampai menyilaukan mata saya ini. Untuk cut off-nya ini baik ya. Dan kipasnya juga berputar. Paling setahu saya ini yang membedakan nanti ketika polaritasnya sama ini, sama-sama hidup ya, pasti dia putaran kipasnya berbeda ini, entar ke kanan atau ke kiri. Jadi nanti ketika saat pemasangan saya paling arah putaran kipasnya ke kanan, supaya dia mendinginkan LED-nya ke depan ya. Jadi bukan menghisap udara dari LED keluar, tapi menghisap udara dari luar ke arah lampu LED-nya. Oke, jadi seperti itu ya. Dia bisa hidup, diputar nih, saya putar kabelnya. Dia sama-sama hidup. Paling yang membedakan itu putaran kipas ya. Untuk lampu LED-nya sendiri tidak masalah, tapi putaran kipasnya beda. Dia ke kanan, ntar kita putar lagi kabelnya, dia putarnya ke kiri. Jadi usahakan, ini menurut saya pribadi, kipas itu berputar ke kanan supaya dia menghembuskan udaranya ke arah LED. Ini untuk lampu satunya sudah saya tes. Sekarang saya mau coba tes lampu satunya lagi. Oke, kedua lampu ini dapat menyala dengan baik ya. Sinarnya yang dihasilkan juga sama-sama terang, sama-sama berwarna putih, tidak ada perbedaan warna sedikit pun ya. Terkadang ada kita diberi satu pasang lampu, dua buah pis lampu. Itu warna lampunya berbeda ya, kanan dan kirinya. Itu kita wajib komplain atau tukar dengan yang baru. Ini kipasnya juga hidup, berarti lampu LED ini berfungsi normal dan langsung aja kita pasang ke mobilnya. Jadi lampu mobil ini sudah dimodifikasi ya, saya pasang di Toyota Vios. Jadi lampu sebelumnya itu kan tipe H4. Nah ini dia lampunya sudah diganti dengan model U Concept. Jadi sudah dua lampu utamanya ya. Yang ini tipe H3. Dan untuk lampu proyektornya sebelahnya itu tipe H7. Jadi saya makanya pesan tipe H7 karena lampu utamanya atau lampu low beamnya tipe H7. Oh iya kawan, untuk tipe LED ZES soket H7 ini dia cuman ada single beam ya, atau filamen tunggal, jadi tidak bisa ada atau tidak ada lampu jauhnya, cuman ada lampu dekatnya aja. Nah ini lampu yang barunya, soketnya seperti ini. Karena saya tidak punya soket H7, jadi saya akalin atau saya modifikasi dengan skun ya, pakai skun gepeng yang ukuran besar. Nanti langsung dimasukkan aja atau langsung kita jumper ke lampu utamanya dari si mobil ya. Seperti tadi yang sudah saya beritahu, untuk positif dan negatifnya lampu sama-sama hidup, tapi putaran kipas berbeda. Nanti tinggal kita sesuaikan aja. Usahakan putaran kipas putarnya ke kanan ya, karena melihat dari bentuk baling-balingnya dia harusnya mendinginkan lampu LED ya, bukan menghisap udara dari lampu LED keluar, tapi menghembuskan udara dari luar ke lampu LED. Oke, ini saya langsung pasang, saya tidak videokan karena cukup sulit, areanya cukup sempit di mobilnya. Nah ini penampakan di malam hari ya lampu LED-nya. Nah pertanyaannya, kenapa di bagian bawahnya itu ada coakan berwarna hitam? Karena ini dipasang di lampu proyektor atau di headlampnya yang sudah proyektor. Kalau di proyektor itu di bagian dalamnya sudah ada besinya ya, besi untuk cut off. Jadi makanya dia ada bolongan di bagian bawahnya, tapi itu tidak mempengaruhi hasil sinar ke jalan rayanya sama sekali ya. Tidak pengaruh sama sekali, karena itu titik kecilnya itu atau bolongan kecilnya itu sangat sedikit ketika kita sudah berada di jalanan. Jadi kalau kawan-kawan pakai tipe LED E3 ZES ini, pakai lampu atau pakai reflektornya yang biasa,
itu tidak akan menemukan lubang hitam seperti di video ini ya. Ini karena saya pakai proyektor di lampu utamanya, jadi makanya ada lubang hitam seperti ini. Oke kawan, ini lampu LED nya sudah saya pasang di mobil. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Headlampnya sudah pakai proyektor, jadi cut off nya jadi lebih baik. Cut off yang dihasilkan dari lampu LED itu sendiri ya. Dia memiliki lampunya single beam atau filamen tunggal, jadi tidak ada lampu jauh, cuman ada lampu dekat. Jadi untuk lampu jauhnya, karena reflektornya ini dua, lampu jauhnya saya pakai produk yang berbeda lagi. Oke kawan, ini tampak dari depan ya, tidak menyilaukan. Ini saya tes lampu jauhnya. Kalau lampu dekatnya tidak menyilaukan sama sekali ya. Ini karena hanya dilihat dari handphone atau dari layar, jadi kesannya terlihat silau, padahal mah ini enggak silau sama sekali. Nah, ini lampu dekatnya ya, atau low beam ya. Yang lebih silau itu untuk lampu jauhnya. Nah, ini tampilan dari low beamnya ya, atau single beamnya, lampu tipe ZES E3 soket H7. Bisa dilihat sendiri kawan, ini cahaya yang dihasilkan dari 16.000 lumens, masing-masing lampu 8.000 lumens. Cut off nya sangat baik ya. Ini strike lurus ke depan, dia benar-benar pekat warna putihnya. Ini bisa dilihat sendiri ya, lubang hitam yang di bawah itu, ini yang saya beri tanda panah, tidak pengaruh sama sekali kan, karena cuma sedikit lubang hitamnya. Untuk kedepannya dia langsung sinar berwarna putih. Oke kawan, ini saya coba tes jalan. Nah, ini tampilan lampu dari dalam kabin ya. Ini saya pakai kaca film, sepertinya kurang lebih 60% ya. Jadi terlihat lebih gelap dan juga kesannya terlihat tidak terang lampunya. Mungkin karena saya videokannya di dalam kabin. Tapi untuk aslinya itu sendiri lampunya itu sangat terang seperti di video sebelumnya, dan juga di video nanti ke depannya juga saya videokan ulang atau saya tampilkan ulang. Karena ini pakai proyektor, jadi cut off nya baik banget ya. Ini sangat bagus sekali. Strike lurus ke depan, tidak menyilaukan pengendara dari lawan arah. Karena dia tipe soket H7, cuman ada satu filamen tunggal. Untuk lampu jauhnya dia dibantu dari bohlam satunya lagi. Saya nyari jalanan yang agak gelap. Ini di sini nggak ada. Jalanannya di sini sudah terang-terang semua. Jadi ya seperti ini hasil reviewnya ya. Untuk di jalanan terang lampunya tidak hilang, dia masih pekat di jalan raya. Apalagi di jalanan gelap pasti akan sangat terang sekali. Dan untuk di musim hujan pun juga ini masih standar bawaan pabrikan ya. Maksudnya pabrikan mobil pun sendiri mengeluarkan tipe LED yang 6500 Kelvin. Kita modifikasi sendiri juga ngikutin kurang lebih sama seperti itu, juga masih baik ya ketika di jalanan hujan, pastinya dan seharusnya. Oke kawan, ini saya videokan lagi di luar kabin. Warna putihnya seterang ini ya, lampunya seterang ini, putihnya juga putih pekat sekali. Oke kawan, mungkin begitu aja video saya kali ini tentang review dan juga pasang lampu LED E3 ZES soket H7. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe channelnya EDIY, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan info
tips, trik, dan tutorial lainnya kepada kawan-kawan. Jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next project.